Konflik internal di Timnas Indonesia, Mark Klok ungkap alasan pemecatannya dari Shin Tae-yong. Dinamika internal dalam tim nasional sepak bola seringkali menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh penting seperti pelatih dan kapten tim. Baru-baru ini, Mark Klok, kapten Persib Bandung dan salah satu pemain diaspora pertama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, membuka-bukaan tentang konflik yang terjadi selama masa kepelatihannya. Konflik ini berujung pada pemecatannya dari skuad Garuda, mengungkap sisi lain dari kepelatihan Shin Tae-yong yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang tegas dan berpengaruh. Artikel ini akan mengulas secara mendalam pengalaman Mark Klok, alasan dibalik pemecatannya, serta harapannya terhadap kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Mark Klok, pemain berusia 31 tahun asal Belanda, menjadi salah satu pemain diaspora pertama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Klok melakukan debut perdananya pada tahun 2022 dan berhasil mencatatkan 19 caps hingga tahun 2024, semuanya di bawah asuhan Shin Tae-yong. Peranannya sebagai kapten Persib Bandung menjadikannya figur penting dalam skuad Garuda, tidak hanya sebagai pemain tapi juga sebagai pemimpin di lapangan. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Mark Klok mengungkapkan pengalamannya bermain di Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Klok menyebut Shin sebagai sosok yang sangat otoriter dan sulit diajak berdiskusi, yang menurutnya menciptakan lingkungan kerja yang tegang dan penuh tekanan. Dia benar-benar seorang diktator, ujar Klok kepada ESPN. Dan dia berdiri di atas kelompoknya. Konflik yang diungkapkan Mark Klok ini memberikan gambaran yang berbeda dari citra Shin Tae-yong sebagai pelatih yang disiplin dan berpengalaman. Klok menyatakan bahwa pendekatan Shin yang terlalu otoriter membuat banyak pemain merasa tidak nyaman dan sulit untuk menyampaikan pendapat atau masukan. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal tahun 2025 mengejutkan publik tanah air. Shin telah menjabat selama sekitar 5 tahun dan selama masa kepelatihannya, Timnas Indonesia mengalami berbagai pencapaian, termasuk peningkatan performa di kompetisi internasional. Namun, keputusan pemecatan ini datang tiba-tiba dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Mark Klok, yang juga terlibat dalam konflik internal ini, merasa terkejut dengan pemecatan Shin. Meskipun demikian, Klok tetap menghormati pencapaian Shin selama masa jabatannya. Agak ambigu. Di satu sisi, negara ini memberikan pujian setinggi langit untuk Shin Tae-yong, ujar Klok, yang telah berada di sana selama sekitar 5 tahun. Pemecatannya mengejutkan publik tanah air. Dia telah mencapai sesuatu untuk pengembangan para pemain dan negara, lanjutnya. Mark Klok mengungkapkan bahwa konflik utama yang terjadi antara dirinya dan Shin Tae-yong berkaitan dengan gaya kepelatihan dan komunikasi. Klok menyebut bahwa kendala bahasa menjadi salah satu faktor utama yang menciptakan ketegangan dalam tim. Sebagai pemain diaspora, Klok merasa sulit untuk berkomunikasi secara efektif dengan Shin, yang mungkin lebih nyaman berkomunikasi dalam bahasa lain. Kendala bahasa menjadi kendala pelatih nasional sebelumnya, yang membuat banyak pemain jengkel, ujar Klok. Itu menyebabkan ketegangan. Saya punya konflik dengan pelatih nasional sebelumnya. Kalau berdiskusi dengannya, Anda bisa mencoret nama Anda. Itu jalan keluar saya, kenang sang kapten. Konflik ini semakin diperparah oleh gaya kepelatihan Shin yang dianggap terlalu mengontrol dan tidak memberikan ruang bagi pemain untuk menyampaikan pendapat atau masukan. Hal ini membuat Mark Klok merasa bahwa kepemimpinannya sebagai kapten tim tidak dihargai dan pendapatnya tidak didengar. Konflik internal yang terjadi di dalam tim nasional tentu saja memiliki dampak yang signifikan terhadap performa tim di lapangan. Ketegangan antara pelatih dan pemain dapat mengganggu konsentrasi dan kerjasama tim, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Selain itu, konflik semacam ini juga dapat menurunkan moral pemain dan menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Dalam kasus Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, meskipun tim meraih beberapa kemenangan penting, ketegangan internal yang terjadi membuat banyak pemain merasa tidak nyaman dan tertekan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kepelatihan Shin dan apakah pendekatannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Pemecatan Shin Tae-yong menandai akhir dari era yang telah lama diwarnai oleh berbagai pencapaian dan kontroversi. Keputusan ini membuka jalan bagi perubahan besar dalam struktur kepelatihan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, mantan bintang AC Milan yang kini menjadi pelatih baru, diharapkan membawa angin segar dan pendekatan baru dalam memimpin skuad Garuda.
Mark Klok menaruh harapan besar terhadap kedatangan Kluivert, dengan harapan bahwa pelatih baru ini dapat mengakomodasi semua latar belakang para pemain timnas Indonesia dan menciptakan komunikasi yang lebih baik di dalam tim. Saat bermain sepak bola di Eropa, Anda tidak banyak merasakan negara dan budayanya. Penting untuk menjadi jembatan itu, ujar Klok. Uluran tangan itu dibutuhkan, sedikit senioritas. Yang terpenting adalah bahwa itu benar-benar menjadi sebuah kelompok. Tidak masalah siapa yang bermain untuk klub terbesar, tutupnya. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang memiliki pengalaman internasional dan mampu membawa perubahan positif dalam tim yang dipimpinnya. Kedatangannya di timnas Indonesia diharapkan dapat memperbaiki komunikasi antara pelatih dan pemain, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Kluivert diharapkan dapat memahami berbagai latar belakang pemain timnas Indonesia, termasuk pemain diaspora seperti Mark Klok, dan mampu mengelola tim dengan pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif. Harapan ini tidak hanya datang dari para pemain, tetapi juga dari para penggemar sepak bola Indonesia yang menginginkan performa tim yang lebih baik di kompetisi internasional. Konflik internal dalam tim nasional sepak bola merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Dalam kasus timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, konflik yang diungkapkan oleh Mark Klok menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara gaya kepelatihan dan kebutuhan pemain. Ketegangan semacam ini dapat menghambat perkembangan tim dan menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik internal dalam tim sepak bola antara lain, 1. Gaya kepelatihan. Perbedaan dalam pendekatan kepelatihan antara pelatih dan pemain dapat menciptakan ketegangan. Pelatih yang terlalu otoriter atau tidak fleksibel dapat membuat pemain merasa tidak dihargai dan tertekan. 2. Komunikasi. Komunikasi yang buruk antara pelatih dan pemain dapat menyebabkan kesalahpahaman dan frustrasi. Penting bagi pelatih untuk mampu berkomunikasi secara efektif dengan semua pemain, terutama dalam tim yang memiliki berbagai latar belakang budaya. 3. Manajemen tim. Pengelolaan tim yang tidak baik, termasuk penanganan konflik antar pemain atau ketidakadilan dalam pembagian tugas, dapat menciptakan ketidakpuasan dan perselisihan di dalam tim. 4. Tekanan dan ekspektasi. Tekanan untuk meraih hasil yang baik dalam kompetisi dapat menambah beban mental pemain dan pelatih, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan konflik dan penurunan performa. Dengan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, timnas Indonesia memasuki masa transisi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif. Kluivert, dengan pengalaman internasional dan pendekatan kepelatihan yang lebih modern, diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dalam tim dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Mark Klok berharap bahwa Kluivert akan mampu menjadi jembatan antara pelatih dan pemain, serta mampu memahami berbagai latar belakang budaya dan bahasa yang ada dalam tim. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif, diharapkan tim nasional dapat mengatasi konflik internal dan fokus pada pencapaian prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Saat bermain sepak bola di Eropa, Anda tidak banyak merasakan negara dan budayanya. Penting untuk menjadi jembatan itu, ujar Klok. Uluran tangan itu dibutuhkan, sedikit senioritas. Yang terpenting adalah bahwa itu benar-benar menjadi sebuah kelompok. Tidak masalah siapa yang bermain untuk klub terbesar, tutupnya.